berat nih naik Pangrango katanya. Udah mafia Cibodas gitu kan, dan Cibodas itu terkenal banget dengan yang namanya kuntilanak dan pocong, atau banyak banget penunggunya tentang pocong dan kuntilanak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngebawain cerita tentang Ilham Jaya dan timnya nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngejelasin, atau bukan ngejelasin, lebih tepatnya gue mau menjawab pertanyaan yang banyak banget. Karena ada sebuah kejadian, yaitu bencana alam Gunung Merapi di Sumbar itu erupsi dan memakan korban jiwa. Dan korbannya itu diantaranya ya pendaki. Dan di atas itu ada 75 orang pendaki. Dan pada saat gua tag ini, kurang lebih sekitar 22 orang itu dinyatakan meninggal. Dan satu lagi dalam proses pencarian. Dan pertanyaan yang ditanyain ke gue itu, jadi gue nggak akan menjawab lah. Jadi lu pasti tahu arahnya kemana, karena pertanyaannya itu banyak banget. Jadi yang nanya itu, bang kenapa Gunung Merapi itu nggak ditutup padahal erupsi gitu kan. Dan kedua, kok nggak ada yang namanya peringatan, atau masa sih di gunung aktif gitu kan nggak ada alat yang untuk ngedeteksi ketika akan terjadinya erupsi, meletus atau apapun gitu kan. Nah, gue bakal kasih tahu ke kalian. Jadi ada sebuah rilisan pada tanggal 3 Agustus 2011, yaitu dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, Gunung Merapi itu udah dinyatakan berstatus waspada pada tanggal 3 Agustus 2011. Jadi sebenarnya dari jauh-jauh hari itu Gunung Merapi itu nggak boleh ditaikin cuy. Cuman pada saat beberapa bulan yang lalu ya, di 2023 ternyata Gunung Merapi ini dibuka dengan catatan semua pendaki sebenarnya tidak boleh ke puncak atau berada di kawasan kawah. Dan radius dari puncak atau dari kawah itu harus berjarak 3 km. Nah, banyak yang bilang ini yang salah siapa gitu. Sebenarnya ya ini bencana gitu kan, bisa terjadi di gunung manapun. Dan kejadiannya pun erupsi ini tuh bukan gak kedetek cuy, tapi secara tiba-tiba menurut berita yang gue baca atau dari artikel yang gue baca. Jadi ya gak bisa nyalin siapa-siapapun juga. Dan gue ngedenger salah satu wawancara dari salah satu korban yang selamat itu di salah satu YouTube juga. Jadi mereka tuh tidak ada himbauan dari bawahnya atau dari si pihak BSM, gue nggak tahu ya, tapi itu yang gue dengar ketika diwawancara. Jadi tidak ada himbauan untuk jangan ke puncak atau dekat-dekat kawah. Dan ya gue tidak akan bilang siapa yang salah sih intinya, dan kalian tahu tentang faktanya kayak gitu. Tapi ini ada sebuah pelajaran juga untuk kalian. Ketika kalian naik itu, kalian wajib browsing tentang gunungnya. Makanya gue selalu bawel, lu kalau mau naik gunung itu browsing dulu deh tentang gunung A, bahayanya tuh apa, gunungnya kayak gimana, di sana ada hewan apa aja, hutannya itu seperti apa dan sebagainya, gunungnya rame atau enggak. Dan gunungnya itu kalau misalkan gunung berapi itu berstatus
aktif atau enggak gitu. Jadi kalian tuh wajib pinter-pinter browsing. Jadi ketika kalian punya handphone itu digunakan untuk browsing atau nyari sesuatu yang menurut kalian penting. Jangan cuman stalking mantan atau ngepoin mantan gitu, atau ngejulitin orang-orang. Fungsinya teknologi udah canggih itu untuk mencari semua informasi yang berkaitan ya, yang menurut kalian itu penting gitu. Jangan cuma nanya-nanya. Bahkan gue kesel banget tuh ketika gue posting, pokoknya tulisannya itu adalah Marapi, gua huruf besarin, tiba-tiba ada yang komen, "Bang, ini Gunung Merapi ya, kok saya yang tinggal di Jawa Tengah nggak ada kabarnya bla bla bla," gitu. Kayak baca dulu dong, karena zaman sekarang tuh orang-orang tuh pada malas baca. Padahal gue sendiri pun rajin banget untuk baca gitu, karena ya menurut gue penting biar tahu, biar paham tentang apa yang dibaca gitu. Jangan cuma ngeliat gambarnya doang, karena kan kalau gambar itu kadang-kadang suka clickbait atau ya supaya orang bisa FYP lah pada intinya gitu kan. Jadi ya gue akan bahas tentang Marapi ini nanti di channel satunya lagi, yaitu di Samsul Petualang, oke? Dan gue akan lanjut ke ceritanya. Jadi Ilham Jaya Angkus ini mau melakukan sebuah pendakian. Pada saat itu mereka ini kayak ngebentuk sebuah tim, atau memang bisa dikatakan itu adalah kegiatan kampus ya. Anak-anak kampus tuh pengen kayak muncak lah, dan memang di antara mereka semua ini beberapa itu pernah muncak, walaupun bukan tergolong mereka ini Mapala ya. Kalau Mapala kan itu sebuah komunitas di salah satu di universitas gitu kan. Tapi ini bukan Mapala gitu. Jadi kayak yuk ngadain karena pengen healing aja gitu kan, bareng-bareng anak kampus gitu. Ya udah ayo gitu. Dan pada saat itu Ilham dipilih sebagai leader, dan dia yang harus ngurus semua kebutuhan dari kelompoknya. Tapi dalam arti ini alat yang kita butuhin, ini logistik yang kita butuhin. Tapi nanti pada saat hari H itu mereka ya ngebagi semua gitu kan, perlengkapan, logistik dan lain-lainnya itu akan dibagi semua. Singkat ceritanya mereka mengadakanlah sebuah meeting. Ya ngebahas tentang perlengkapan dan logistik semuanya gitu kan. Mereka ngebahas, dan total pada saat itu mereka naik sekitaran 8 atau 9 orang. 9 orangan. Mereka naik 9 orangan, dan ada satu cewek pada saat itu. Dan mereka pun ya nggak ada permasalahan, karena gunung yang akan mereka daki adalah Gunung Pangrango. Ya bisa dibilang itu salah satu gunung yang terdekat dari kawasan rumah mereka lah ya. Ketika mereka sudah membahas semua kebutuhan tentang logistik, perlengkapan dan lain-lainnya, mereka bubaran. Dan mereka semua udah tahu tugas-tugasnya gitu kan. Singkat cerita, satu hari sebelum keberangkatan mereka semua kumpul di rumahnya Ilham. Karena memang kondisinya rumah Ilham ini adalah rumah yang paling gede, dan dia juga punya tempat yang memang bisa untuk kumpul anak rame-rame, dan buat packing pun enak gitu kan. Akhirnya mereka semua kumpul nih. Dan ketika kumpul itu udah ada jobnya masing-masing. Kayak Ilham akan jadi leader. Nah sedangkan si Jaya itu ditunjuk sebagai sweeper, dan disusul dengan Engkus, dan intinya beberapa urutan yang lainnya. Dan sebagai koki dan sebagainya itu udah ada semua gitu kan. Dan pada saat itu sebenarnya Jaya kayak, loh kok gue sih yang jadi sweeper gitu kan. Udah gue percaya sama lu Jay, gue pokoknya andelin lu banget ketika nanti naik Pangrango gitu kan. Gimana ya? Dan akhirnya Jaya pun nanya, kita akan trekking pagi apa trekking malam? Karena memang mereka ada sebuah urusan masing-masing ya. Pada intinya kemungkinan kita akan trekking sore ke malam gitu. Jaya udah tarik nafas nih. Aduh, berat nih naik Pangrango katanya. Udah mafia Cibodas gitu kan, dan Cibodas itu terkenal banget dengan yang namanya kuntilanak dan pocong, atau banyak banget penunggunya tentang pocong dan kuntilanak gitu. Ya udahlah, mau nggak mau kan dia bilang. Nah gitu dong. Setelah mereka ngobrol pembagian tugas nanti ketika di trekking, dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika sudah pulang, semua pendaki atau semua kelompok ini
mereka tuh izin ke orang tuanya, terus mereka juga minta restu dari orang tua gitu kan, dan singkatnya mereka kumpul lagi di hari H sebelum keberangkatan gitu kan, di hari H pas mau keberangkatan, yaitu sekitaran pukul jam 10. Dan mereka pun gak banyak ngobrol, mereka langsung pakai mobil karena kondisi pada saat itu pun mereka punya mobil gitu kan. Jadi berangkatlah mereka ke base camp Cibodas. Sampainya di base camp Cibodas ini mereka ngurus registrasi, dan mereka pun gak terlalu banyak istirahat. Jadi mereka cuman bungkus nasi untuk perbekalan atau makan nanti di trek gitu kan. Singkatnya mereka mulai trekking itu sekitaran jam 3 sore. Ketika mereka awal mulai trekking, kabut itu udah mulai turun cuy. Jadi kabutnya bisa dibilang gak terlalu tebal, gak terlalu tipis juga, cuman agak bikin merinding di awal-awal gitu. Jaya yang kondisi di belakang udah ngeluh aja nih. Aduh, baru juga naik udah dikasih kabut aja. Romannya kagak bersahabat banget sih Gunung Gede pada saat itu gitu kan. Dan ditembalin lah sama si Angkus yang ada di depannya. Lu baru juga mulai trekking udah ngeluh aja. Ya udah nih lu yang jadi sweeper, tenang aja CS, kan gua ada di depan lu, nggak mungkin gua ninggalin lu. Udah santai aja, kita jalan santai. Lagian juga di depan juga nanti bakal ada yang ngaso-ngaso kok. Takut amat di belakang, kata Jaya itu. Alah, ngomong doang lu. Tadi juga tiba-tiba ngelihat penampakan lu pada kabur, dan tiba-tiba dari depan tuh ada yang ngomong atau ada yang teriak, "Hus, lu kalau ngomong ya suka aneh-aneh," gitu. Singkatnya mereka tuh kayak sambil bercanda-bercanda lah gitu kan. Dan mereka mulai ngeres nih. Mereka mulai ngeres setelah jalan mungkin sekitar setengah jam pemanasan, mereka mulai ngeres. Nah ketika mulai ngeres ini, mereka itu kayak nyemil-nyemil dan makan kan, karena ketika di base camp itu mereka nggak sempat makan. Jadi akhirnya ya udahlah, res pertama itu kita makan dulu. Makan, dan ketika selesai makan dan cukup lama juga, Ilham ini bilang, pokoknya kalau memang nanti dari depan itu gua bilang, satu, kalian semua harus satu persatu tuh kayak ngikutin lah, kayak harus berhitung gitu. Pokoknya 1, 2, 3 sampai ke 9 orang, yaitu urutan si Jaya yang terakhir gitu kan. Oke siap bos, siap gitu. Setelah istirahat mereka lanjut lagi trekking. Mereka lanjut lagi jalan kan. Mereka tuh semua aman dan sudah mulai memasuki sebelum maghrib. Tiba-tiba Ilham ini kayak teriak. Yaitu teriaknya itu kayak berhitung 1, 2, 3, 4 dan sampai 9. Itu masih normal. Masih belum ada satu orang pun yang ya tidak ada yang ngomong gitu kan. Masih kayak udah cukup sampai 9. Dan kelihatannya aman-aman aja nih. Singkatnya setelah ada yang sholat maghrib pun gitu kan, mereka lanjut lagi jalan. Dan mereka jalan terus gitu. Dan memang pada saat awal-awal itu tidak ada terjadi apapun kecuali rombongan sweeper. Jadi sebelum kandang batu itu, Jaya itu merasa bahwa di belakang itu ada yang ngikutin. Dan karena memang Jaya pun takut, dia tuh kayak negor lah si Engkus ini. "Kus, apaan sih?" dia bilang. Engkus gitu kan. "Apaan?" Engkus ini langsung nengok. "Apa sih bawel banget lu manggil-manggil gua," gitu kan. "Nggak apa-apa, cuma pengen manggil aja. Tunggu bentar dah," dia bilang. Nggak mau gua mau jalan biar cepat sampai," dia bilang gitu kan. Akhirnya si Jaya ini jalan agak cepat dan agak ngebut supaya bisa ngejar si Engkus gitu. Dan setelah kekejar, tungguin sebentar. "Apaan sih?" Dan akhirnya di situ Jaya tuh bilang, "Di belakang kayak ada yang ngikutin. Dan gue lihat nggak ada pendaki lain. Gimana ya?" Itu perasaan lu aja kali, udah kecapean, lu pengen buru-buru masak mie kali. Kan tadi kita udah makan. Lagian juga gue kan nggak doyan-doyan banget makan gitu ketika di gunung. Dan cemilan gue pun masih banyak nih. Kalau lu mau pun makan aja. Dan gue bukan karena kelaparan atau kecapean. Dan bobot barang yang gue bawa pun masih normal segini tuh," dia bilang. "Udah biarin aja, cuekin aja," dia bilang. "Udah yuk jalan lagi mereka." Dan di sepanjang perjalanan itu Jaya selalu ngedenger ada langkah kaki di belakangnya, dan itu jelas banget. Sampai akhirnya Jaya ini penasaran dong. Dan dia tuh kayak nengok, tapi nggak ada. Tapi nengoknya tuh bukan yang nengok begini cuy, tapi nengoknya tuh kayak pelan-pelan karena takut ada jump scare gitu kan.
Dalam hati Jaya tuh kayak, sialan banget sih. Kenapa harus gue yang jadi sweeper pada saat itu, dan kenapa ada suara-suara aneh ini gitu. Dan ketika ngomong kayak gitu kayak langsung merinding aja cuy, ini tuh kayak ser gitu. Aduh, kenapa merinding ya? Dan PA-nya si Jaya itu langsung nengok kiri dan kanan. Dan ketika nengok kiri dan kanan, dia ngeliat sosok satu putih itu lagi nangkring di salah satu pohon. Astagfirullahaladzim, pantes bulu-bulu gua pada merinding. Ternyata ada elo di atas. Jaya itu langsung tiba-tiba mempercepat jalannya. Dan dia itu kayak nyusul si engkus ini. Dan ketika nyusul ini, ditarik bagian carrier-nya. Tak, ditarik gini. Kus, tukeran bentar ya, 5 menit aja, gue mau jalan dulu. Ngapain lu? Gak apa-apa, lu rasain aja coba di belakang. Jalan agak cepet dan dia jalan agak setengah lari gitu cuy jalan. Dan engkus sadar bahwa kalau sweeper itu udah ngomong kayak gitu, berarti di belakang ada sesuatu yang aneh. Engkus pun penasaran nih. Dia tuh kayak, aduh kenapa ya nih bocah? Di belakang ada apa? Nggak gue lihat tapi penasaran, gue lihat tapi gue takut gitu kan. Tapi engkus ini coba ngeberaniin, dia ngeliat ke belakang. Nggak ada apa-apa. Tuh bocah kenapa ya? Dan gue pun kayaknya nggak ngeliat atau nggak merinding nih pada saat itu. Engkus, nih bocah emang kayak pengen di depan aja kali ya, pengen ngedeketin si putri yang ada di tengah gitu kan. Emang pada saat itu tuh Jaya tuh suka dengan putri atau satu pendaki yang di kelompoknya tuh ada cewek gitu kan. Wah sialan nih bocah. Dan pada saat itu pun engkus akhirnya teriak-teriak, Jaya pindah lagi lu ke belakang. Tiba-tiba lari ke tengah, lu pindah lagi ke belakang. Udah gantian dulu apa, lu di sono, gue pengen minta makanan nih atau cemilan ke teman-teman gue gitu kan. Alah alasan aja, bro pindah-pindah lagi. Gak boleh kayak gitu kalau udah ditugasin sama bos, dia bilang. Alah ngomong mulu lu. Udah terus jalan dan kondisi Jaya pun masih di tengah gitu kan. Dan sampai akhirnya ditanya nih sama beberapa timnya dia yang kelewatan gitu kan. Iya ngapa sih lu tumben-tumbenan maju ke depan, lu bikin parno kita aja. Bikin parno apaan sih, orang gue cuman pengen ke depan doang, cuman minta cemilan doang, gak boleh banget gitu kan. Kayaknya sih kata orang-orang nih ya, kalau sweeper udah ke depan berarti di belakangnya tuh udah tidak baik-baik saja. Dan tiba-tiba Ilham tuh bilang, alah bukan gak baik-baik saja, emang dasarnya si Jayanya aja penakut. Lagian dari kita tadi juga kan kita tahu sendiri, kita tidak mendengar suara yang aneh-aneh, rintihan dan sebagainya gitu kan. Iya sih emang Jayanya aja kali nih pengen ngedeketin si putri, dia bilang. Lu jangan usah begitu, nama juga teman usaha. Jadi akhirnya mereka kayak bercanda-bercanda gitu. Nah ketika bercanda begitu, ada sebuah ketawa pada saat itu tuh yang asing di kupingnya si engkus. Karena engkus ini kondisi di belakang gitu kan. Dan engkus tuh kayak udah mulai ngerasa kayak ngedengerin. Kok ketawanya kayak beda. Jadi kalau ketawa dari kelompoknya itu kan semua ada di depan suaranya. Dan engkus ini tahu banget dari ketawa teman-temannya ini. Tapi kok ketawanya ini ada satu yang beda gitu. Dan engkus pada saat itu jalan pelan-pelan tapi sambil lihat kiri kanan. Dan dia nengok sekeliling itu nggak ada apa-apa. Dan entah dari mana tiba-tiba itu kayak dia pengen nengok ke atas pohon. Tak. Engkus itu langsung nunduk ke bawah. Pantes tuh si kunyuk. Tiba-tiba langsung jalan ngedulin gua. Ternyata di atas pohon itu ada satu kuntilanak. Sialan. Akhirnya si engkus ini teriak lagi, Jaya buruan lu ke belakang gitu kan. Dan karena memang Ilham pun udah nyuruh, Jaya udah lu pindah ke belakang, berisik lu si engkus manggil-manggil lu mulu, kangen kali dia sama lu. Iya gue pindah ke belakang. Akhirnya si Jaya ini agak melipir atau ke belakang lagi, set. Dan kondisi pada saat itu dia tuh ada di depannya engkus. Apaan sih lu berisik banget? Dan ketika nanya seperti itu, engkus tuh kayak megang, tak berhentiin dulu tuh, dia bilang. Apaan sih? Yuk jalan yuk, jangan jauh-jauh, nantinya ribet kalau jauh-jauh, mana kabut gitu kan. Udah berhenti dulu. Apaan? Lu tadi ngeliat kuntilanak kan di pohon. Dari situ kayak si Jaya itu kayak nengok kiri kanan. Udah diem aja kalau emang lu tahu. Udah yuk kita jalan lagi. Ya udah lu belakang lagi. Yaelah gantian ke, gue takut banget nih.
Udah lu di belakang lagi, tenang. Gua pokoknya siap menemani lu di depan lu, dia bilang. Nggak akan jauh-jauh banget. Ya udah tuh kan. Ya udah ya, jalanlah mereka, dan jarak dengan rombongan yang depan tuh agak sedikit jauh. Sebenarnya masih kelihatan, tapi karena mereka ngobrol dulu sambil istirahat atau sambil berhenti gitu kan. Jadi ya ada jarak lah sekitar beberapa meter gitu. Lanjut lagi jalan, dan di situ ada sebuah pohon yang agak condong ke jalur. Sebetulnya Engkus dan Jaya ini tahu. Tapi ketika lewat di bagian terakhir, yaitu Jaya yang sudah berpindah posisi sebagai sweeper, bagian rantingnya itu kayak nyangkut di bagian carrier-nya. Tek. Pada saat itu Jaya itu langsung panik. Engkus, gua ada yang megangin, tolongin gua, gua ada yang megangin gitu. Dan Engkus pada saat itu karena nggak mau bikin kepanikan di depan, Engkus ini nggak nengok, tapi dia tuh kayak jalan mundur. Jadi kondisinya tuh paling berjarak 1 meteran ketika jalan itu kan. Dan tiba-tiba tangannya tuh langsung kayak ngeraba, dan ketika ngeraba begini tuh kayak kena mukanya, tak gitu kan. Jadi kayak kegambar aja, klok, dari situ. Sialan lu Kus, muka gue digambar sama lu. Diam, gue gak mau nengok. Udah, mulutnya tuh dibekap gini. Lu jangan banyak bacot, kalau memang lu dipegang, lu kepisin aja. Gimana gue mau kepisin, gue takut, dia bilang gitu kan. Lu jadi manusia penakut banget sih. Ya udah tolongin, pokoknya tolongin gue, kepisin atau usir itu sosok yang ada di belakang gue gitu kan. Pada saat itu, lu kan tahu sendiri, agama gue belentang-belentong, ngaji gue juga kadang-kadang, sholat gue juga kagak rutin. Gimana gue caranya ngusir itu demit? Yaudah kayak gimana lu bacain doa makan doa apa setidaknya kalau bacain doa makan kan tuh demit juga takut lu makan gitu kan. Lu ngade-ngade aja. Dan pada saat itu pun Jaya pun langsung kayak narik kan, maksa tek, dan mau nggak mau kondisi Enggus tuh kayak nengok. Dan ketika nengok itu langsung ditoyorin palanya si Jaya ini. Sialan lu, ngeriin gua. Apaan sih, kata Jaya gitu. Itu yang megang lu, yang nyangkut ke lu atau ke carry lu, itu adalah ranting dari pohon. Langsung nengok Jaya ini. Sek. Sialan ranting. Dari situ tuh kayak Enggus tuh kayak kesel kan. Makanya kalau ada apa-apa tuh cek dulu baru ngomong. Dan kalau kayak tadi tuh kejadiannya, kalau lu ngeliat Kunti tuh bisik-bisik ke gua, jangan yang tiba-tiba panik nggak jelas. Jadi nanti ke semuanya bisa panik juga. Udah hadapin aja, tengok dulu. Kalau memang demit ya lu baru teriak. Kalau bukan demit ya udah lu nggak usah teriak gitu kan. Ya namanya juga orang panik dan takut gitu kan. Dan singkatnya akhirnya ya udah tuh mereka lanjut lagi jalan, dan kondisi temennya tuh udah agak sedikit menjauh gitu kan. Dan ternyata ketika mereka sampai kandang batu, mereka tuh udah ditungguin dan diomelin sama si Ilham. Lu lama banget sih berdua ngapain? Homo lu ya berdua, pacaran aja lu ya. Pacaran dari mana? Udah aku pengen nyemil dulu, ngopi-ngopi enak kali di sini. Dan kondisi ketika sampai di kandang batu itu sekitaran jam 9 malam. Aduh, masih lama, apa kita ngecamp di sini aja kali ya? Dan Ilham tuh nggak setuju karena tujuan mereka itu kan Pangrango. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus kayak di kandang badak lah, biar summitnya itu nggak terlalu kejauhan kan. Ya udah deh, dia bilang gitu. Dan mereka tuh nyemil-nyemil sekitaran setengah jam. Mereka juga udah ngopi-ngopi dan mereka lanjutin lagi pendakian. Dan sebelum mereka melanjutkan pendakian lagi, mereka berhitung lagi tuh. Dan totalan pada saat itu semua komplit. Dan pada saat itu pun tidak ada kejadian apapun. Mereka lanjut lagi lah jalan. Dan sebelum sampai di kandang badak, Ilham itu kayak nyuruh berhitung. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 9 yang ada si Jayanya. 9. Dan lu tahu, sepersekian detik dari belakang itu ada yang ngomong 10. Dan suaranya itu benar-benar kayak orang ngerintih. Tak, Jaya itu langsung diem, matung, dan Engkus pun kayak diem juga. Tak, seolah Engkus pun dengar. Bahkan di depannya Engkus pun ada salah satu temennya pun itu dia diem juga. Tak. Tapi dia tuh langsung jalan lagi gitu, kayak ngerasa tapi nggak mau lama-lama pada saat itu. Sedangkan mereka berdua itu diem gitu kan.
Akhirnya si Jaya ini jalan agak cepat dan dia narik. Baru juga megang carrier, iya gue tahu, gue juga denger kok, yuk jalannya agak cepetan. Dan pada saat itu ternyata Jaya pun kayak, alhamdulillah ternyata yang denger itu bukan cuma gue doang, ternyata teman-teman gue pun ada yang dengar gitu kan. Dan sampai akhirnya si Jaya ini teriak, Ham tungguin, jangan kejauhan. Dan Ilham langsung teriak, udah gue mau jalannya mau cepet-cepet aja, lu gak apa-apa temenin aja yang di belakang gitu kan. Dari situ Jaya tuh kayak ngerti bahwa Ilham ini sadar kalau yang di belakang pun itu ada sosok yang ikutan ngitung juga. Dan pada saat itu pun memang ritme pendakian atau ritme jalan mereka itu agak sedikit cepat. Bahkan teman-teman yang lain pun kayaknya semua itu ngedengar gitu. Tapi mereka tuh gak mau ngomongin karena kalau pendaki itu kan ada sebuah larangan gak boleh ngomongin sesuatu hal yang mistis ketika di gunung. Karena takutnya nanti bikin menimbulkan parno dan takutnya demennya itu ngikutin terus gitu kan. Sampai akhirnya pantes nih kunyuk-kunyuk pada jalannya cepat gitu kan. Mereka tuh tahu bahwa di belakang itu ada yang ikut ngitung juga. Dan kondisi pada saat itu Jaya dan Gus itu gak ada yang berani nengok. Bahkan semua pendaki pun gak ada yang nengok coy. Mereka terus jalan. Dan ketika mereka jalan kabut. Kondisi pada saat itu udah mau sampai yang namanya kandang badak. Tapi kondisi pada saat itu kabutnya itu lumayan cukup tebal dari sebelumnya. Kayak setebal gitu kan. Aduh kenapa mau tebal sih gitu kan kabutnya. Kenapa gak nanti-nanti aja gitu. Dan tapi si Jaya ini tetap terusan jalan dong. Terus jalan. Sampai akhirnya di belakang itu ada yang berhitung lagi 10. Dalam hati Jaya itu kayak, kan di depan gak ada yang ngitung. Kenapa lu ngikutan ngitung sih? Udah apa jangan ngikutin gua. Pada saat itu dalam hatinya si Jaya gitu kan. Jaya ini jalan agak cepat. Dan pada saat jalan cepat ini aku sadar bahwa di belakang itu sudah tidak baik-baik saja gitu kan. Jadi mereka berdua tuh kayak saling dempetan dan kayak saling tarik menarik gitu kan. Ih apaan sih lu gak usah tarik-tarik. Apaan sih lu gak usah tarik-tarik gitu. Kayak terus jalan. Dan ketika sudah mau sampai di kandang badak, beberapa rombongan pun udah ada yang sampai. Dan Jaya dan Gus ini adalah rombongan paling terakhir atau orang yang paling terakhir sampai di kandang badak ini. Tiba-tiba rombongan yang sudah sampai ini teriak, di belakang lu itu ada apaan Jaya gitu kan. Jaya langsung diem dan diem sebentar. Tiba-tiba dia langsung lari tapi sambil nengok. Astagfirullahaladzim. Dan ketika lari ini dia kesandung dengan batu dan dia nyusuk. Dan itu sampai ininya tuh lecet-lecet. Bahkan gadunya pun sampai mentok batu tapi gak kenapa-napa gitu kan. Dan disitu pun karena timnya juga panik gitu kan. Akhirnya dibantuin lah si Jaya ini, dibantuin. Dan ketika dibantuin pun disuruh istirahat, dikasih minum gitu kan. Dan dari situ Jaya itu kayak kesel sama timnya atau sama teman-temannya. Sialan lu pada, kenapa gak diem-diem aja sih? Ya kan gue mau ngasih tahu. Karena kondisinya itu Kunti itu mau ngedeketin lu dan kayak mau megang pundak lu gitu. Makanya kita semua tuh kayak langsung teriak dan ngingetin. Aduh kenapa sih nih demit Kunti malah pada ngikutin gua gitu kan. Dan lagi ngapa sih gue yang harus jadi sweeper, lu semua gak ada yang mau ganti. Ya kan itu udah tugas gitu kan. Lagian juga kan lu yang paling senior dari kita-kita semua. Ya tapi gak gitu juga kali. Lu juga pada jalannya pada cepet-cepet kan. Udah yuk kita buru-buruan ngedirin tenda. Mereka ngedirin tenda. Dan kondisi pada saat itu Kuntinya tuh tetap ngeliatin terus cuy di balik pohon gitu. Dan mereka pun kayak ya udahlah nyuekin gitu kan. Ngedirin tenda, ngebentangin flysheet. Dan setelah ngebentangin flysheet dan setelah berdiri tenda, mereka tuh langsung masuk ke dalam tenda atau masuk ke dapurnya gitu kan, ke dapur tim-timnya mereka. Akhirnya mereka masak-masak kan dengan kondisi flysheet yang kayak rumah atas rumah gini, atap rumah gitu. Nah ketika mereka udah masak-masak, mereka tuh nggak ada yang celangak-celinguk, nggak ada yang berani pipis. Sampai akhirnya ada yang mau pipis, yaitu salah satu cewek. Ketika masak-masak itu kan mau nggak mau si cewek ini kan minta anterin kan. Dan karena memang kondisinya pada saat itu Jaya yang suka, Jaya anterin no. Lu kasihan cewek mau pipis, masa lu nggak mau nganterin? Iya, di sisi lain Jaya ini suka, di sisi lain juga dia takut. Tapi ini sebuah kesempatan untuk bisa PDKT gitu kan, walaupun cuma nganterin pipis. Gue demi cewek, gue berani nih gitu kan. Ya udah yuk, gue anterin.
Keluarlah Cici gitu kan teman-temannya. Jangan pada berisik lu sialan, dia bilang gitu kan. Akhirnya keluar nganterin ke spot yang agak sedikit jauh dari tenda gitu kan, nganterin pipis. Dan ketika pipis ini aman-aman aja. Dan ketika selesai, si Jaya ini kan kayak mau pergi nih, cuman dipanggil gitu, bentar apa, tungguin, ninggalin aja sih, dia bilang gitu kan. Iya. Nah ketika dipanggil seperti itu, Jaya kan diem nih. Nah sedangkan si cewek ini ternyata dia lari kenceng banget, pas gitu kan. Dan pas ketika lari, lah bocah ngapa ya tiba-tiba lari gitu kan. Dan ketika selesai ngomong kayak gitu, dia baru sadar, nih orang kenapa lari, pasti melihat sesuatu. Dia langsung nengok. Ternyata di tempat pipisnya si cewek tersebut itu ada satu sosok pocong lagi nengok atau lagi ngeliatin si Jaya. Dengan kondisi muka dari si pocong tersebut itu gosong semua cuy. Dari situ Jaya kayak istighfar, astagfirullahaladzim, itu apaan? Ya Allah. Dari situ langsung buang muka dan jalan. Dalam hati Jaya, udah ya jangan ganggu gua di sini mau naik gunung. Tim gua nggak ada yang aneh-aneh kok, tenang aja. Apalagi gua bawa ustadz gitu kan. Udah dipastiin tim kita nggak bakalan ngapa-ngapain walaupun ada satu cewek rombongan gitu kan. Singkatnya jalan dan masuklah ke flyseat gitu. Dari situ kelihatan Jaya itu kayak panik dan agak sedikit pucat. Ditanya apa temennya, ngapain lu? Nggak apa-apa. Pasti ngeliat sesuatu ya, kata Ilham tuh. Udah sih biarin aja kan, lu udah biasa ngeliat yang kayak begituan, apalagi lu naik sama gua. Sialan lu Ham, dia bilang gitu kan. Udah gua mau masuk ke tenda, bikinin gua kopi, gua pengen ngopi. Neng bikinin gua kopi apa? Kan udah gua anterin. Siapa bangku, gua bakalan bikin kopi yang paling enak, dia bilang gitu kan. Akhirnya dibikinin kopi sama si cewek tersebut. Dia bikinin kopi dan setelah dibikinin dikasihin lah. Dan di situ mereka kayak bercanda lagi, ngeledekin Jaya dan si cewek tersebut gitu kan. Akhirnya kayak hilang tuh semua tuh tentang kejadian yang serem-serem pada saat itu. Dan setelah hilang kejadian serem-serem tersebut, mereka juga udah makan dan ada beberapa yang ngobrol, tapi sebagian juga ada yang istirahat gitu kan. Pada saat itu ngobrol lah, ada Ilham, ada Jaya, ada Angkus, dan ada satu orang lagi, kita sebut aja namanya Putra ya. Mereka berempat ini ngobrol gitu kayak, besok kita sampai jam berapa nih? Ya kita lihat besok aja lah ya, kalau bisa jam 6. Kalau memang agak siangan jam 7 nggak apa-apa lah, karena kan kita kondisi sampai di sini agak malam, jadi kita butuh istirahat juga. Dan lagian juga kondisinya kan pada saat itu gunung tuh cerah. Ya udah deh ya. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar, sekitar jam 2 mereka tuh barulah mutusin buat tidur. Cuman sebelum tidur ini tiba-tiba Jaya ini pengen pipis, cuman minta anter nggak mungkin bakal dianterin, dan mau nggak mau ya udahlah gue pipis sendiri aja. Jadi kayak inisiatif sendiri aja. Dan ketika pipis, Jaya ini diledekin sama ketiga temennya. Widih, berani nih. Udah gue tahu, gue minta anterin pipis sama kalian juga nggak bakalan dianterin kan. Udah gue bakal pipis, gue nggak bakal jauh dari tenda. Jauhan dari tenda biar nggak bau pesing, katanya gitu kan. Iya. Pipis lah dia sendiri, tapi kondisinya dia fokus ke jalan. Dia nggak nengok kiri dan kanan. Ketika mau pipis itu kedengaran yang namanya suara ketawa kuntilanak. Dari situ Jaya itu kayak, aduh, kenapa ketawa sih? Aduh, bodo amat dah, gue pengen kencing aja. Pipis tuh dia dan udah selesai. Suara ketawa itu masih ada. Dan ketika suara ketawa itu masih ada, Jaya ini gak berani nengok kiri dan kanan. Jadi dia masa bodoh aja tuh. Udah amat dah, lu mau ketawa, gue gak peduli dengan ketawa lu. Jalan, dan hampir mau sampai tenda, dia mau masuk ke flyseat. Pundaknya itu ada yang megang. Dan dia tahu bahwa yang megang itu bukanlah manusia. Dan Jaya ini langsung nengok. Tangannya itu keriput semua, kayak tangan ya udah peot gitu, dan kukunya itu panjang. Dan pas astagfirullahaladzim, gue tahu bahwa yang megang ini bukan manusia gitu kan. Dan Jaya itu entah ada keberanian dari mana kayak megang. Udah ya, lu jangan megang, tangan lu jelek. Udah gue mau pergi, masuk tidur. Masuk ke dalam set. Dan pas udah masuk, Ilham tiba-tiba kayak lagi nyantai aja begini kan. Ada apaan bos? Kayaknya seneng banget tuh habis dipegang cewek. Berisik lu, dia bilang. Udah gue mau tidur. Tidur dan baca doa. Dan alhamdulillah ketika sudah bisa tidur gitu kan,
Pada saat malam itu tidak ada gangguan apapun. Singkat ceritanya, pagi pun tiba dan pada saat itu pun tidak ada obrolan tentang kejadian semalam si Jaya itu. Dan mereka pun melakukan summit dan turun summit. Dan ketika turun summit itu tidak ada kejadian apapun. Cuman ketika mereka siap turun dan selesai packing semua udah masak dan sebagainya, mereka tuh turun lagi tuh sekitaran jam 2 atau jam 3. Dan kalau memang sudah kesorean, itu udah dipastikan mereka akan yang namanya kena trek malam. Mereka terus lanjut jalan. Dari kandang badak sampai bawah itu tidak ada kejadian apapun. Tapi sampai suatu ketika sampai di jembatan, semua itu sebenarnya aman-aman aja. Bahkan Jaya pun tidak mengalami kejadian apapun. Cuman ketika selesai ngelewatin mungkin sekitar 2 langkah lagi Jaya mau ngelewatin jembatan, tiba-tiba itu ada yang megang lagi. Tapi kali ini yang megang itu bukan 1 tangan, tapi 2 tangan. Dan di belakang itu disusul dengan suara, "Kamu mau kemana, Cuk?" Gitu kan. Dari situ Jaya tuh kayak langsung merinding banget. Astagfirullahaladzim. Mau pulang, besok-besok lagi gue naik gunungnya ya. Udah ya, langsung kayak pegang dan dilepasin. Udah. Dan pas dilepasin, ternyata itu cuma tangan kayak ikan. Kayak ikan gimana sih? Kayak ikan yang dilempar ke darat nanti kan kayak kelepek-kelepek. Itu kayak begitu. Dan kayak si Jaya ini nengok, astagfirullahaladzim, cuma tangan doang dong. Dan itu langsung lari ngibrit nyusulin semua teman-temannya termasuk Engkus, bahkan sampai Ilham pun itu disusul semua. Dan dari situ Ilham cuma senyum-senyum doang dan sambil teriak cie cuman gitu doang gitu kan. Tapi nggak lama disusul sama si Engkus juga, lari juga. Dan nggak lama semua tim itu pada lari kecuali si Ilham doang. Ya walaupun anak-anak yang depan ini sebenarnya nggak tahu apa gitu kan, karena mereka tuh kayak mikir wah di belakang ini ada apa-apa gitu. Tapi Ilham yang gak lari, tapi dia nengok. Udah, jangan gangguin teman-teman gua. Kita semua pengen pulang, jangan sampai bikin sakit mereka. Cukup sampai di sini aja lu ngikutin kita semua. Dan ya udah ya, gua pamit dan tim semua pun pamit. Dan kayak langsung pergi. Dan setelah singkatnya mereka tuh sampailah di base camp. Dan alhamdulillah ketika sampai di base camp itu semua nyeritain, ternyata ketika ada yang ngikutan berhitung juga mereka semua ngedengar. Terus mereka semua pun ngelihat penampakan yang namanya pocong kuntilanak itu ngeliat. Tapi kecuali sosok tangan yang keriput itu mereka semua nggak ada yang ngeliat gitu kan. Dan ketika ngeliat itu jadi mereka tuh jadi kayak ngejek si Jaya ini gitu kan. Cie ada yang suka, cie ada yang suka gitu kan. Walaupun sosok yang tangannya keriput ini nggak bisa dipastikan itu cowok atau cewek gitu kan. Dan ya udah jadi bercandaan mereka lah ketika mereka selamat dari gunung. Dan singkatnya setelah mereka beres-beres rapi-rapi dan kondisi pada saat itu pun udah tengah malam banget, akhirnya mereka mutusin untuk pulang. Dan ketika mereka sampai di rumah masing-masing, alhamdulillah tidak ada yang kenapa-napa gitu. Dan itu pun jadi sebuah pengalaman yang berkesan bagi tim mereka. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Segala sesuatu yang ada di cerita ini positif silahkan kalian ambil, dan yang buruknya silahkan kalian buang. Dan sekali lagi gua Samsul dari channel Samsul Mr. Horror mau ngucapin turut berduka atas terjadinya bencana alam yang menewaskan sekitaran 20-an lebih 22 korban yang pada saat ini sudah terdata dan satu lagi belum diketemukan gitu kan. Semoga korban yang luka-luka cepat sembuh, tidak ada trauma. Terus korban yang meninggal juga semoga amal ibadahnya itu diterima dan keluarga yang ditinggalkannya juga tabah gitu cuy ya. Ya namanya juga bencana alam gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Walaupun ada peralatan, ada alat deteksi gunung, tapi namanya bencana kita nggak ada yang tahu. Dan lagi-lagi gue minta untuk kalian untuk mendoakan saudara-saudari kita yang terkena musibah di Gunung Merapi. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.